Di balik keindahan dan kesejukan Gunung Puntang yang terletak di Desa Cimaung, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, banyak tersimpan cerita bersejarah. Dahulu, tempat ini pernah didirikan pemancar radio pertama di Asia oleh pemerintah Hindia Belanda, tepatnya di tahun 1923. Namun, seiring berjalannya waktu, kini yang tersisa hanya puing-puing bekas bangunan dan sederet cerita mistis serta fenomena gaib yang menyertai di dalamnya. Konon, saat pembangunan menara radio Malabar ini, tersiar kabar banyak menelan korban jiwa yang tak sedikit jumlahnya. Benarkah semua cerita ini? Ya, Sofi, kita sudah berada di bekas puing reruntuhan dari Radio Malabar ya. Rasa penasaran begitu menghinggap di diri saya. Saya pun coba melibatkan rekan saya Sofi selaku anak indigo untuk membantu menembus dimensi masa lalu tentang tempat ini. Sampai sekarang itu emang di sini identik dengan macan. Kita bisa lebih mendekat, Sofi, biar Sofi lebih merasakan ya energi dari radio ini. Di sini tuh masih energi kita tuh positif ya. Ketika kita nyebrang ke sebelah sana tuh itu udah negatif. Bisa dijelasin nggak sih wujud mereka tuh seperti apa? Nah, kalau aku ini ya, kalau di sini itu tuh jadi seperti kayak orang-orang pribumi lagi. Dan di situ juga ada orang-orang Belanda untuk membangun tower. Oh, tapi bisa misalnya Sofi flashback gitu masa lalunya. Orang-orang pribumi ini laki-laki atau perempuan yang dikerja Rodikan? Identiknya laki-laki. Mereka lagi jadi nangis kan? Enggak apa-apa. Sofi jelasin sama saya biar saya paham. Iya, dan mereka tuh lagi bekerja gitu untuk membangun tower dan itu tuh ada emang ribuan orang yang mengerjakannya, laki-laki dengan yang bertubuhnya tuh fisiknya tuh emang benar-benar krempeng banget gitu ya, kurus banget ya, dan gak makan sampai dia tuh ada yang stres juga karena stres tuh daripada saya dikerjakan seperti ini lebih baik saya meninggal dengan caranya dia tuh bunuh diri dari atas ke bawah gitu. Ada yang dia atau mereka ingin sampaikan sama Sofi? Sepertinya ada makhluk gaib yang ingin mencurahkan isi hatinya dengan Sofi. Interaksi di antara mereka pun terjalin. Dia minta tolong. Iya. Di sini emang dia tuh kayak yang kekunci lagi. Maksudnya kekunci lagi tuh apa? Jadi kekunci lagi tuh jadi kayak dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tak jauh dari lokasi itu terdapat sebuah kolam yang sudah lama tak terpakai lagi. Kita juga bisa mengetahui sejarah dari tempat ini banyak disebut orang dengan nama kolam cinta. Banyak sekali karena bentuknya yang menyerupai hati. Yang meyakini bahwa kalau misalnya berendam atau berada di sekitar area kolam ini maka percintaannya akan langgeng hingga ke pernikahan. Kalau menurut Sofi sendiri, bagaimana nih mengenai kolam ini? Nah, kalau aku flashback dari sejarahnya dulu di sini ada orang luar ya, orang Belanda bertemu sama wanita pribumi, dia tuh emang di sini gitu ketemunya, dan ya mereka menjalani kasih sayang, menjalin cinta, cinta, dan mereka pun akhirnya berpisah juga di sini dikarenakan orang yang pria Belanda ini pulang ke negaranya. Masih ada energi-energi gaib gak sebetulnya Sof di sekitar area ini? Masih ada. Di sini aku ngeliat di tengah, iya di tengah itu. Dan ini tuh kayak buntut ular. Oh, ada buntut ular. Iya, di sini. Tapi aku ngeliat itu kayak ular cewek. Kepalanya diemnya tuh di pohon-pohon itu. Berarti tinggi ya? Iya, tinggi banget. Panjang ya? Iya, ada mahkotanya tapi dia bertaring. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Sofi pun memulai interaksi dengan ular gaib yang menyebut namanya Nyimas Ageng Larsati. Oke, Mbak. Tadi saya sempat berinteraksi, dia menanyakan keberadaan kita di sini ngapain. Tujuannya untuk apa? Tujuannya iya. Dan saya jawab di sini kami hanya bersilaturahmi aja. Dan terus dia juga menanyakan, saya menanyakan nama dia,
Namanya Nimas Ageng Larasati. Aduh. Kenapa? Ini buntutnya ngebelit. Oh, ngebelit. Tapi nggak apa-apa, Sof. Gak apa-apa, tapi ini nih. Sakit? Apa gimana? Cuman geli aja. Ya, Sofi, terima kasih ya udah banyak bantu saya menjelaskan tentang sejarah dari lokasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Diliputi rasa penasaran, kami mencoba mengungkap sejarah tempat ini melalui dimensi lain. Assalamualaikum. Anda ini siapa? Apa? Sudah berapa lama Anda di sini? Sudah lama. Sebelum dibangunnya Radio Malabar ini atau sesudah? Sesudahnya. Lalu apa yang Anda tahu setelah tidak aktifnya radio ini? Itu bangsa Belanda. Ya? Yang mau menindas pribumi. Apa contohnya? Dia menyebarkan informasi Yang keliru. untuk ke negara dia. Informasi yang disampaikan ke negaranya tentang pribumi itu apa? Selain itu, apalagi yang terjadi di tempat ini? Banyak kejadian penindasan, pembunuhan. Bangsa Belanda menindas pribumi itu dengan cara apa? Kerja paksa untuk membangun Terus, untuk membangun apa? radio. Yang saya dengar, saat membangun radio ini menelan banyak korban. Kenapa? Kok bisa sampai menelan banyak korban itu karena apa? Terus bagaimana caranya mereka Dikerjakan meninggal? Kerja paksa. Tanpa dikasih makan, tanpa dikasih upah? Betul. Yang membangun radio ini Bangsa siapa? Bangsa Belanda. namanya bisa Anda sebutin? Dr. Trup. Anda tahu hubungannya kolam cinta ini dengan zaman apa? Belanda atau Jepang? Iya. Zaman Belanda. Kenapa namanya jadi kolam cinta? Sebetulnya ini bukan kolam cinta. Kolam untuk pemandian. None Belanda. Terus kenapa dibangunnya menyerupai gambar love gitu? Ada pernah satu kejadian. Kejadian seperti apa yang pernah terjadi di sini? Ada 2 orang terbunuh apa dia bagaimana? sama temannya juga. Anda kaum cinta. Anda kaum cinta. Anda yang membohongi semua. Ada ular di sana. Apa hubungannya ular sama tempat ini? Dia yang menunggunya. Berarti banyak sekali makhluk gaib yang di sini. Bisa dipanggil. Makhluk gaib di sini itu. Terima kasih atas penjelasannya. Silakan kembali ke halaman dan. Assalamualaikum. Setelah cukup membocorkan informasi, saatnya mediator sadar. Awas kejedut. Awas kejedut. Ingat. Tetap di Dua Dunia. Stasiun Radio Malabar dipercaya mengakhiri masa kejayaannya sekitar tahun 1946 seiring meletusnya peristiwa Bandung Lautan Api. Tarik nafas. Apakah makhluk tak kasat mata bisa memberi informasi soal kabar ini? Tarik nafas. Nama Mediator-mediator ini mulai berubah tingkahnya. Assalamualaikum. Nampaknya sudah ada energi gaib yang berhasil menguasai tubuh mereka. Assalamualaikum. Gak mau jawab ya? Ada makhluk yang ada di sini? Iya? Gak boleh ribut, Tak mengapa,
kini mereka menjadi buas. Dan dipegang. Enggak bisa dia. Ya, musibah ya. Assalamualaikum. Kenapa? Ada keperluan apa musik? Enggak. Musik. Datangkan dia musik. Kami hanya ingin tahu sejarah dari Radio Malabar ini. Alasannya? Yang bangsa kau lagi. Anjen golongan naon? Jak nabur berarti jak nabur anak kaum jin. Jingan rek nanya lamun anjen bener jak nabur, tugas anjen naon? Terangkeun. Nyesatkeun saha? Jamanu ka dieu. Cara menyesatkan. Oh, berarti anak tugas saya. Mana jak nabur teh tunjukkeun. Sabar. Ya Allah, kasihan. Enggak, maksudnya kami tidak berniat mengganggu kalian. Sebenarnya yang kami butuhkan hanya informasi. Bisa lebih tenang nggak sih? Cicing anjirnya. Anda pasti juga tahu kok niat kami baik, tidak ingin berbuat apa-apa. Anda punya nama? Nama Anda siapa? Sejauh mana Anda tahu tentang tempat ini? Dibangun 1917. 1917. Terus yang bangun siapa itu? Orang Belanda. Tujuannya dibangun radio ini tuh untuk apa sih sebenarnya? Rencana orang Belanda menguasai ini. Rencana orang Belanda untuk menguasai ini itu apa yang lebih jelasnya? Bumi ini. Bumi apa? Di sini. Terus dengan cara apa? Indonesia. Yang ingin dikuasain tuh apanya? Keseluruhan? Keseluruhan, karena masih banyak. Kalau menurut Anda, bangsa Jepang itu datang ke sini tuh tahun berapa? Agak lama dari Belanda. Ya, lama dari Belanda. Kenapa akhirnya radio ini tidak berfungsi? Karena apa penyebabnya? Karena Belanda pulang ke negaranya. Dia menghancurkan, gak ingin meninggalin kayak gitu. Tapi bukan karena ada kejadian Bandung Lautan Api itu ya? Itu juga menjadi salah satu penyebabnya. Kalau nggak salah tahun 1946 ya, setelah merdekanya negara kita ya. Kalau Indonesia udah bisa pinter, takut digunakan bumi sini. Ada apa lagi di tempat ini yang bisa Anda informasikan sama kami? Ada sesuatu yang belum kami ketahui gak? Sedikit, cuman saya gak mau banyak cerita. Apa? Dulu ada kerajaan. Kerajaan apa tuh namanya? Cukup itu aja enggak. Saya takut. Tapi pemimpinnya? Siapa? Iya, siapa pemimpinnya tadi? Anda bilang di sini dulu pernah ada kerajaan. Oke, itu sekitar abad keberapa itu kalau kerajaan itu? Sebelum ada ini. Oh, sebelum adanya radio ini. Berada posisi tepatnya di mana tuh kerajaan? Di sekitar gunung ini atau area ini? Area ini? Jangan diterusin, saya takut. Kenapa memang dilarang? Tadi siapa? Kerajaan di sini siapa yang menguasainya itu tadi siapa namanya? Apakah Anda bisa menceritakan tentang Prabu Siliwangi? Terus kerajaan itu akhirnya tidak ada lagi atau gimana? Kejadian seperti apa yang terjadi? Terus? Yang nggak bisa lihat. Berarti kerajaan gaib dong namanya. Ada informasi lain? Anda mau sampaikan. Yang masuk ke sini siapa aja boleh. Iya. Dan jangan ini. Boleh main rekreasi pun apapun boleh. Biasanya sekarang itu cuma jangan untuk berbuat yang tidak. Takutnya nanti kalau itu terjadi dari kaum kami itu bisa masuk nggak bisa lepas. Oke, maksudnya merasuki gitu dan gak mau keluar dari badannya. Dia berbuat kayak gitu, takut ada yang lebih jahil nanti nggak bisa lepas. Oke, ya. Ada di atas itu, lihat tuh. Intinya ya harus menjaga tempat ini dan melestarikannya ya. Ya, oke. Terima kasih atas penjelasannya. Silahkan kembali ke alam Anda. Setelah
Setelah cukup memberi keterangan, saatnya mediator-mediator pulih kesadarannya. Ya Allah, 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 ya God. Ya baik. Belum cukup dengan informasi yang diterima, satu mediator disiapkan kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda ini siapa? Sejak kapan Eva berada di sini? Lama. Udah lama. Tugasnya Eva di sini apa? Jaga. Menjaga apa? Apa yang harus dijaga di tempat ini? Memangnya ada barang berharga? Barang berharga apa tuh? Pusaka. Pusaka. Pernah ada yang coba mengambilnya? Tapi tidak ada yang bisa. Jadi saat saya lagi berbicara dengan mediator, tiba-tiba ada beberapa orang yang kehilangan kesadaran, tapi saya belum tahu makhluk apa yang merasuki tubuh mereka. Saat ini lagi sedang melakukan penyerangan terhadap Kang Ridwan. Ini kenapa sih Anda kok emosi semua sih sama Kang Ridwan? Ayah tahu dia. Waktu dia. Itu rambutan. Maksudnya apa? Jauh mana? Ini salah satu. Jangan tahu nangan kan dia. Ya saya pengen tahu aja sejarah dari Radio Malabar ini. Ini kan konon radio pertama se-Asia. Anda bisa berbagi informasi mengenai radio tersebut? Ya cukup tadi. Ya udah. Dasim. Siapa? Datis yang? Dasim itu apa? Dasim golongan anak jin. Kenapa terus Anda marah-marah? Nganu ngabisi karena mangkara murka. Dasim mana sok ditangabuluh gitu lain. Bangsa anjir bodoh. Sok berawan ke dia. Ya enggak lah, ya enggak semuanya bodoh. Bodoh. Itu kan menurut Anda. Tapi kan menurut kami pintar-pintar. Gampang. Nah, cara Anda membodohi kalau Anda merasa pintar dari bangsa kami? Bisikan seperti apa yang biasa Anda lakukan? Karena gede. Maksudnya? Jelaskan. Loba pembunuhan dia. Aku anggaran murka. Maksudnya? Emosi. Emosi. Assalamualaikum. Hapus karena gede. Apakah bangsa tolong aja- dijelasin aja dulu kamu. Bangsa-bangsanya itu kalau masuk ke tubuh manusia melalui aliran darah. Itu udah dari mulai aliran darah, mulai masuk ke hati dan pikiran manusia, sehingga di situ manusia mulai terkendali. Nah, itu yang biasa Anda perlakukan seperti itu pribumi atau orang Belanda? atau Kabeh gimana? bangsa denun. Nuarana jamat manusia. Kenapa akhirnya Anda berada di sini nggak suka sama kami? Apa ini kekuasaan? Jadi banyak sekali orang-orang yang kesurupan sekarang. Saya belum tahu maksudnya apa ya dari mereka, tapi mereka ingin melampiaskan emosi dan merasa tidak nyaman dengan kedatangan kami ke sini. Kabeh bangsa aja tahu. Lepaskan dan. Masos. Kaki kaki. Keluarkan. Nah, kalau menurut Anda, bagaimana sejarah dari radio ini? Kenapa radio ini? Kelakuan manusia. Maksudnya kelakuan manusia apa? Bangsa dengan Gimana maksudnya? baheula ieu kerajaan ieu teh nya.
kerajaan apa namanya? Bang Petilasan yang Prabu Siliwangi. Itu kerajaan yang Prabu Siliwangi itu lebih dulu dari Radio Malabar ini. Jauh. Terus kenapa saat itu ada kerajaan, namun radio ini tetap berdiri? Memang tidak ada gangguan-gangguan saat dibangunnya radio ini. Bangsa dengan dia nuker radio. Terus? Tapi maksudnya dari Radio Malabar apa tuh artinya? Ngerti. Nggak tahu. Kalakuan jelema eta bangsa dengan. Lalu apa yang Anda lakukan di tempat ini? Bersama siapa aja Anda di sini? Aktivitas seperti apa yang Anda lakukan? Sekali yang Prabu Siliwangi. Datang. Ayah. Ya udah, makasih ya atas informasinya. Waktunya mediator pulih. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Tadi jangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya ada benda gaib yang hendak mewujud di tempat ini. Apa yang akan terjadi? Ya, jadi saya bersama Kang Ridwan akan mencoba mewujudkan benda pusaka yang berada di sekitar tempat ini melalui media ini ya, yang sudah diisi oleh tanah. Allah Akbar. Allah Akbar. Terus siram. Pelan. Udah, coba teteh perhatikan kameranya dulu. Teteh. Nongkrong. Ya, itu pelan sudah. Nah, pegang. Yang lain mundur dulu, punten mundur dulu, cuma kamera sama Mbak Inah dulu aja. Mbak Inah giniin. Teh ini pengantar. Coba teteh maju ya. Nanti dulu ini celana saya pasang. Alhamdulillah, tak butuh waktu lama mewujudkan benda tersebut. Nggak bisa dibersihin dulu, Kang. Ya, Kang Ridwan, setelah kita melakukan mediumisasi malam ini, hikmah apa yang bisa kita ambil dari liputan kita? Hikmah yang pertama kita ambil adalah dari ilmu yang dinamakan budaya atau melestarikan budaya Indonesia. Satu itu. Kenapa dikatakan budaya? Karena dari mediumisasi itu keluar satu sejarah-sejarah di mana sejarah tersebut bukan sejarah yang tertulis secara pendidikan gitu ya kan, tapi mungkin sejarah yang bersifat kerajaan dan lain sebagainya. Alangkah baiknya kalau seandainya dijaga lebih baik. Jangan dilihat dari sisi masalah penjajahan, akan tetapi dari nilai-nilai tersebut muncul satu ilmu yang mungkin harus kita ikuti. Kenapa zaman saat itu orang luar bisa lebih membuka pikirannya, teknologinya dan lain sebagainya. Dan kita ambil sisi positifnya bahwa zaman sekarang Indonesia saat ini tentunya ada campur tangan atau bagian-bagian ilmu luar yang masuk ke Indonesia gitu ya. Dan dalam hal itu alangkah baiknya kalau ilmu tersebut dijaga, dilestarikan dan lebih diterapkan ke generasi muda sehingga menjadi satu sosok generasi muda Indonesia yang lebih tertata dan lebih